kita akan bahas dua-duanya ya. Terus kita kasih lihat bedanya treasury dengan indirect holding gimana sih? Terus yang konvensional dengan treasury dan indirect holding gimana sih? Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, jadi yang pertama metodenya sama kayak tadi ya. Kita akan bahas lewat soal, terus nanti disinggung materinya sedikit-sedikit. Nah, kalau ada pertanyaan juga tinggal tanyakan. Takut, tapi mohon maaf untuk yang nanya nggak dikasih poin aktivitas ya, karena saya tidak punya wewenang untuk memberi nilai pada kalian. Oke. Lanjut, nah. Soalnya itu di sini dia relatif sederhana ya. Tadi kan sampai ada 3 paragraf gitu. Kalau di sini cuma 1 paragraf plus ada keterangan keterangan nilai-nilainya. Nah, akan tetapi soalnya kalau tadi sampai E, di sini sampai H. Jadi lumayan banyak. Nah, stepnya bisa kayak tadi sebenarnya, kita baca dulu soalnya, terus nanti biar kita tahu gitu apa yang kita cari. Sebenarnya pertanyaannya juga relatif sama kayak tadi. Yang A di sana ditanyakan cari income-nya. Terus yang B cari consolidated net income. Terus yang C cari saldo investment. Yang D cari NCI expense. Yang E cari NCI, saldo NCI. Kemudian yang dan G jurnal umum. Nah, ini nih perbedaan pertamanya tuh, kalau di yang mutual holding tuh biasanya soalnya tuh minta buat ngejurnal umumnya, tapi nggak sepenuhnya, cuma ada beberapa transaksi yang harus kita catat jurnal umumnya, baik itu di catatan PS. Kemudian yang terakhir kita buat jurnal penyesuaian. Nah, oke, lanjut. Nah, oke, untuk catatan juga ya, kalau metode treasury itu, kalau saya tidak salah ingat itu dosen saya sempat bilang kalau treasury itu metode yang kita gunakan untuk si P atau si induknya itu pakai equity, sedangkan untuk yang anaknya atau biasa kita sebut CS itu pakai metode equity, metode cost maksudnya. Jadi beda antara induk dan anak. Induknya pakai equity, anaknya pakai cost. Nah, itu penting ya, soalnya nanti bakalan kelihatan beda di perhitungannya gimana. Oke, lanjut kita baca dulu keterangannya. Di sana dibilang tanggal 2 Januari 2019 P beli kepemilikan DS 80% dengan kos sebesar 170.000 pada tanggal 3 Januari. Terus pada tanggal 3 Januarinya atau besoknya si S itu beli 10% kepemilikan dari PTP dengan kos sebesar 80.000. Nah, berikut ada informasi terkait dengan ekuitas awal dan juga terkait dengan income dan dividennya. Sini ada share capital, return earning, spread income, dan dividen. Oke, nah langkahnya, meskipun di sini kan dia nggak dibilang nih nyari excess, tapi kita cari dulu gitu. Oh iya, tambahan ya, ada tambahan keterangannya tuh di sini kan nggak dibilang ya. Kalau ada excess dialokasikan kemana? Kita kasih keterangannya itu alokasi excess dikirimkan atau dialokasikan ke paten selama 10 tahun masa manfaatnya. Langkahnya sama persis kayak tadi, kita akan menghitung pertama excess-nya. Caranya gimana? Sama persis. Kita tulis investment cost-nya 80%-nya berapa, terus 100%-nya berapa. Kemudian, nah, ada saldo NCI awalnya. Cara ngitungnya gimana? Tinggal kita selisihkan aja 100%-nya berapa dikurangi 80% berapa. Nanti ketemu saldo NCI-nya. Terus equity awalnya. Di sini kan dibilang salak itu capitalnya 150, return earning-nya 50.000. Jadi equity-nya itu setara dengan 200.000. Maka diketahui ada itu selisihnya 12.500 untuk 100%,
Dan 80% itu berarti kan setara 10.000. Kita alokasikan ke paten dengan masa manfaat 10 tahun. Sama kayak tadi kita hitung amortisasinya di awal, kita tinggal 10 ketemu, terus kita cari unamortized excess-nya. Tinggal selisihin saldo awal dikurangi amortisasi. Nah, untuk step ini ya relatif masih sama persis. Kemudian, nah ini ya catatannya tadi, induk itu menggunakan metode equity, sedangkan kalau anak dia akan menggunakan metode cost. Nah, investmentnya itu dia tadi beli 10%, harga 80.000, kita jadikan 100%-nya, 800.000, kemudian, nah, kenapa di sini kita nggak nyari NCI-nya nih? Karena kan kita itu kan nggak punya kendali. Berarti bisa dibilang justru kita lah NCI-nya. Makanya di sini nggak ada nyari NCI untuk kasus S beli P. Karena S kan nggak punya kendali atas P. Nah, kemudian equity si P-nya terdiri dari share capital 600, ada di keterangan soal. Return earning-nya 200, ada di soal juga. Maka ketemu equity 800. Nah, ternyata nggak ada selisih nih, berarti nggak ada excess. Terus gimana dong? Ya udah, nggak usah diapa-apain, berarti enak dong. Nggak ada kerjaan banyak. Gitu. Oke, kembali lagi kita ke soal mana tadi soalnya? Soal A itu kan nyari income from, soal B nyari net income, terus soal D itu nyari non-controlling interest expense. Nah, A, B, dan D itu sebenarnya bisa dikerjakan sekaligus. Jadi 3 soal sekali ngerjain gitu. Nah, mengerjakannya itu bisa kalian pecah per soal kayak gini, atau bisa langsung di tabel. Tapi enakan di tabel. Kalau di tabel itu kita sekali ngerjain langsung ketemu semua. Nah, kita di sini di zonanya itu kan emang cuma satu ya, P sama S. Nah, kita kasih zona beberapa warna nih. Pertama, biar nggak pusing, warna biru, filter warna biru ini menandakan transaksi atau rumus yang berbeda dibandingkan dengan indirect holding. Nah, bedanya dengan indirect holding itu karena ada yang si biru ini, hitungan biru. Nah, biasanya kan kalau tadi di indirect holding, spirit income-nya kita langsung alokasiin, dikurangi amor, plus minus intertransaction. Nah, kalau di sini beda. Step awalnya itu, urutannya itu kayak gini. Pertama, kita harus tambahkan dulu DIS. DIS itu maksudnya dividend income S. Dividend income S itu apa? Ingat, S pakai metode cost. Kalau pakai metode cost, berarti bukan income from yang muncul, tapi dividend income. Nah, pertanyaannya, angkanya dari mana? Nah, angkanya itu kita lihat, tadi kan dia punya 10% nih. 10% tinggal kalikan dividen si P berapa gitu. Nah, si P kan mana si P? Nah, dia P bayar dividen 60.000. Nah, si S punya 10%, berarti dia berhak 10% kali 60.000. Ketemu 6.000. Jadi kita jumlahkan dulu, ini penting banget ya. Kita jumlahkan dulu di awal, nanti ketemu. Nah, jumlah sementaranya. Jadi ini wajib urutannya. Kalau yang ini ya. Ketemu jumlahnya. Nah, setelah itu baru kita alokasiin. Alokasinya kita kalikan sama kayak tadi 80% kepemilikannya kali income-nya. Tadi kan kepemilikannya 80%, income-nya mana? Income-nya tuh bukan kali ke SI lagi, tapi langsung dikalikannya itu ke yang sudah ditambahkan dengan dividen income. Terus ini kurangi. Nah, amortisasinya kan dia cuma berhak 80%. Kita lihat tadi amortisasinya itu kan 1.250 ya, 100%. Tadi ada di mana ya? Nah, ini kalau 100% itu 1.250. Berarti kalau 80% setara berapa? Jadi kita tinggal kali 80% aja. Sama 1.000, terus ingat, kalau kita masukkan amortisasi si NCI. NCI berarti 20% kali 250. Nah, terus nih tambahannya. Selanjutnya kita keluarkan lagi si dividen income-nya. Kita keluarkan nih.
tadi di awal ditambah, sekarang kok dikurang? Ngapain sih kayak nggak ada kerjaan? Gitu. Kenapa capek-capek dimasukin, kan itu udah ditambah dikurang lagi. Tadi nggak usah dimasukin dari awal. Pertanyaan jawaban tuh di sini alokasinya. Kalau kita nggak masukin, berarti kan nanti alokasinya berapa? 80% kali 40.000. Nah, hasilnya akan beda, 22.000. Sedangkan di sini 36.800. Nah, misalkan udah nih alokasi 32.000, terus ada amortisasi. Terus ada udah kan dia cuma amortisasi aja. Kita jumlah income from-nya di sini 31, di sini 29.800. Nah, makanya kita harus masukkan dulu di sini dividen income, terus di sini dikeluarin tuh bukan berarti nggak ada kerjaan, tapi emang hitungannya bakalan beda. Nah, kenapa di sini kita keluarkan? Nah, jawabannya tuh di sini karena dari diri sendiri. Ingat, dividen 6.000 ini si S dapatnya dari siapa? Dari P. Nah, kalau P akui 6.000 itu, berarti kan dia kayak, dari mana nih 6.000 pendapatanmu? Ya dari diri saya sendiri gitu. Nah, sedangkan itu kan nggak boleh. Dalam konsep konsolidasi itu kan dia nggak boleh ngakuin income dari dirinya sendiri gitu. Makanya kita keluarin lagi. Tapi kan kenapa kalau gitu ditambahin si S? Karena kan itu memang haknya si S. 6.000. Tapi bukan atau tidak boleh diakui oleh si P. Jadi meskipun si S nambah, tapi si P nggak boleh nambah. Makanya si S ditambahin, tapi si P dikeluarin. Nah, kemudian, nah sisanya tinggal kita jumlahin nih, alokasinya tadi berapa, amortisasinya berapa, terus dividen income-nya dikurangin, ketemu income-nya. Terus tinggal kita tambahkan. Tadi kalau hasil dari kolom P itu jadi consolidated income. Sedangkan untuk yang di kolom S sisanya itu untuk NCI expense. Nah, mungkin ada yang nanya nih, kenapa yang dikuranginnya cuma P doang? NCI kenapa nggak dikurang? Karena ini misalnya itu kayak downstream. Downstream kan kasusnya ketika P jual ke S. Ini kan dividen yang ngasih siapa? P ngasih ke si S. Berarti dikuranginnya tuh cuma dari P doang. Karena yang nggak boleh ngakuinnya itu cuma si P doang. Gitu. Karena itu kan dari dia sendiri. Masa dia mau akuin income dari dia sendiri gitu kan? Terlalu narsis. Gitu. Oke, nah ini rumus consolidated income di metode treasury ini masih sama ya, masih sama kayak di indirect. Oke, lanjut. Nah, berarti kan kita udah jawab nih. Tadi kan soal A itu kalau nggak salah income from, terus soal B itu consolidated income. Terus soal D kalau nggak salah itu NCI expense. Nah, jadi kalian sekali ngitung tabel ini, kalian udah dapat 3 jawaban sekaligus. Udah soal A, soal B, dan soal D. Nah, gitu. Jadi penting banget buat mahamin si tabel ini. Minta tolong di record tenang, santai, aman. Recordnya sudah ada pre-recorded, tenang. Nanti di hasilnya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Oh ya, tabel ini ya. Atau alternatifnya kalau kalian masih mau, saya mau ngitung satu aja. Soalnya saya gabut gitu. Takutnya nanti kelar setengah jam udah kelar AKL-nya. Ntar kan dihujat gitu. Nah, makanya kalau mau yang pakai cara lama bisa nih. Caranya sebenarnya sama aja sih. Kayak kita masukin dulu income-nya, terus kita tambahkan dividen income CS-nya. Ini kita ganti namanya aja ya biar sama. Dividen income CS. Terus kita jumlahin, habis itu kita alokasi ini. Terus kita kurangi dividen income tadi, biar sama namanya, biar konsisten. Terus kita kurangi amortisasi. Sama persis kan hitungannya sebenarnya. Cuma pengen biar lama gitu. Karena takut nyisa waktu banyak, bisa ngitung satu-satu kayak gini. Nanti ketemu income from S. Tapi dia cuman ketemunya itu income from S doang.
Terus kita nyari dividen income S-nya kan udah 1000. Nah, kenapa kita nyari dividen income S? Karena kan di itu kalau kalian baca ini ada minta hitung income from P. Income from P kalau dalam metode cost itu jadinya itu bukan income from P tapi dividen income. Makanya di sini kita tulis dividen income-nya berapa. Terus soal B nyari income. Kalian tinggal tambahin tadi net income P-nya berapa ditambah income from S-nya ketemu. Jadi kalau pakai cara manual per soal juga bisa. Kalau pengen lama gitu ngerjainnya. Terus soal yang D, NCI expense. NCI expense kan udah langsung diketahui ya dari sini. Jadi di sini dia nggak ada hitungannya. Oke. Okay. Nah, kalau yang C apa? Yang C itu kan ngitung saldo investment. Nah, di sini juga agak beda. Tadi kan beda yang pertama di sini nih. Ngitung tabelnya itu ada dividen income. Kemudian kalau ngitung saldo investment muncul lagi si dividen income-nya. Nah, jadi cara ngitung di normalnya kan kita ngitung investment tadi waktu indirect kan tinggal saldo tambah investment income from S dikurangi dividen kelar. Tapi kalau metode treasury ada tambahannya. Di ujungnya ada tambah dividen income. Nah, ini makanya kita kasih filter biru. Perbedaannya itu di sini. Sisanya sama, income from, dividen, tambahan ini. Kita harus tambahkan dividen income CS. Nah, sedangkan kalau investment impact karena metode cost nggak bakal berubah. Nah, mungkin ada yang bingung nih, kenapa sih kita tambahin dividen income-nya si S gitu. Ini nanti akan terjawab waktu kita masuk ke jurnal. Jadi sabar ya. Bulan puasa harus banyak sabar soalnya. Oke. Nah, kalau yang D apa? Nyari NCI expense. Oh udah ya tadi. Terus yang E itu saldo NCI. Nah untuk saldo NCI itu masih normal. Kita tinggal saldo awal ditambah NCI expense dikurangi dividen. Ini normal. Nggak ada yang khusus di treasury gitu. Saldo awalnya dari mana? Tadi kan kita udah hitung nih. Saldo awal itu selisih dari 100% dengan 80%. Kemudian NCI expense-nya ada di tabel sebelumnya. Tabel yang ini. NCI expense. Terus dividennya ada di soal. Dia kan cuma 20%. 20% kali mana dividen 20 sebenarnya 4.000. Nah, sehingga ketemu saldo akhir si NCI-nya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Soalnya sisanya tinggal jurnal. Perhitungannya sampai yang ini. Mudahnya silahkan. Beda pertanyaan. Oke, lanjut. Berarti kalau kayak gitu, yang ini relatif sama sih kayak indirect holding. Bedanya tadi dikasih tanda biru ini, filter biru. Bedanya di sana, bentar, ada kesalahan teknis.
Oke, sorry. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas jurnalnya. Jurnalnya itu pertama soal F itu tadi soal F dan G itu dia minta jurnal umum. F itu untuk buku catatan P dan G itu untuk catatannya si S. Nah, pertama jurnal umumnya itu kan kita waktu beli investment nih, gimana jurnalnya? Ini kan uh, normal ya, klasik investment pada cash sebesar tadi di awal berapa? 170.000. Terus uh, P membagikan dividen. Sebenarnya ini nggak terlalu penting juga sih, biasanya di skip sama dosen. Jadi ya, tapi kalau mau ditulis juga boleh. Karena kan ini nggak terlalu penting sih jurnalnya. Oke, lanjut. Nah, jurnal yang bedanya itu yang kita kasih filter biru ini nih. Jurnal biru ini hanya muncul di treasury sama konvensional kalau nggak salah. Kalau yang di indirect kan dia nggak bakal ada jurnal ini. Nah, jurnal ini ketika si S itu dapat dividen dari kita. Dia kan tadi punya hak nih 10%. Dia kan dapat dividen. Nah, kalau normalnya kan kalau si S dapat dividen ya udah tinggal S yang nyatat, kita nggak nyatat kan. Tapi di sini dia itu ada tambahan jurnal. Jurnalnya itu gimana? Kita akan mendebit income from, mengkredit dividen. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena kan tadi, nah tadi di sini kita ada mengeluarkan dividen income dari income from-nya. Nah, alasannya tuh terus kelanjutannya tuh di sini dia juga ada ditambahkan 6.000 gitu. Nah, karena apa? Karena di sini kan income from-nya dikurangi, tapi sebenarnya pengurangan income from di sana gak ada hubungan dengan investment. Di jurnal ini kan gak ada investmentnya ya. Makanya di sini tuh kita ada masukin jurnalnya tuh income from S pada dividen itu sebesar 6.000. Karena ini dikeluarkan itu karena kan dia ada tambahan income from nih 6.000, tapi kan normalnya itu pasangannya itu investment. Harusnya tuh pasangannya itu ada investment, tapi di sini nggak ada. Investmentnya tuh nggak berkurang gitu. Ketika income from-nya berkurang, padahal kan dengan awal ini nih, di sini dia dikurangi nih sebesar dividen income. Tapi ternyata pas kita trace ke jurnalnya, trace atau fosing ya, yaudah apa itu, kita trace ke jurnalnya, ternyata pengurangan income from ini tidak disertai dengan pengurangan investment, melainkan pengurangan dividen. Berarti kan, maka dari itu si investment kita harus ditambahkan sebesar 6.000. Kenapa? Karena income from di sini itu understate sebesar 6.000. Karena income from-nya udah dikurangi, padahal investmentnya nggak dikurangi gitu. Jadi alasan ditambahin 6.000 itu karena jurnal ini si income from S-nya tidak berpasangan dengan investment. Jadi si investmentnya ditinggal gitu. Jadi ketika dia berkurang, si investmentnya malah nggak berkurang gitu. Ini mungkin agak bingung ya kalau pertama, tapi nanti bisa dibaca-baca lagi terus dicoba lagi. Nah, tapi udah dikasih tahu ini yang biru-biru tuh yang berhubungan dan yang bedanya. Gitu. Sisanya sama. Alokasi net income kalian tinggal pindahin angkanya. Alokasi net income ada di sini, hitungannya di tabel awal. Jurnalnya kan normal ya, investment pada income from. Terus pembagian dividen itu cash pada investment. Nah, di sini ada checkpointnya nih. Checkpoint buat ngitung income from S kalian yang kalian hitung tadi itu udah benar atau belum. Nah, caranya gimana? Tinggal kalian jumlahin aja jurnalnya. Nah, ini kan ada debit, ada kredit. Jumlah ini ketemu income from-nya itu ya 800. Hasilnya sama nggak? Oh, sama ternyata. Berarti benar. Kalau beda, berarti Anda kurang beruntung. Coba lagi kemudian. Nggak, maksudnya dicek lagi. Mungkin ada yang salah hitung atau salah di jurnalnya gitu.
hasil di jurnalnya itu harus sama dengan hasil perhitungan tadi. Nah, terus buat ngitung saldo investment di soal C bisa juga dilihat dari jurnal. Di jurnal kita lihat nih investmentnya saldonya di debit berapa. Ini kan ada debit 170 ditambah ini juga 35.800 dikurangi 16.000. Ketemu 189.800. Sama nggak hasilnya? Oh sama, berarti udah benar. Oke. Jadi ini tuh semacam checkpointnya. Buat ngecek hitungan sebelumnya udah benar atau enggak. Terus soal G. Soal G itu kan buku catatannya si S. Nah, dia pertama nyatat pembelian investmentnya. Terus dia ngebagiin dividen juga kan ke para pemegang sahamnya. Terus ingat ini metode cost, berarti nggak ada alokasi income from, nggak ada alokasi net income. Tapi ada penerimaan dividen, pembagian dividen si P. Si P kan tadi bagian dividen. Terus si S kan punya kepemilikan 10%, berarti dia berhak atas dividen income. 10% kali dividennya si P. Gitu. Kan dia catat. Di sini nggak ada jurnal yang aneh. Untuk buku catatannya si S. Gitu. Bedanya cuma di P yang ini. Warna biru. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu tinggal jurnal eliminasi yang terakhir. Nah, jurnalnya itu sebenarnya relatif sama, bedanya cuma ada 2 poin. Ini udah dikasih warna biru. Nah, bisa kan kita tinggal hapus jurnal pertama tuh hapus income from, hapus dividen, munculin kenaikan atau penurunan. Biasanya kan kayak gitu. Cuman bedanya di sini ada tambahan dividen income. Kita akan memasukkan dividen income. Nah, yang ini itu resiprokal atau alas itu sama kayak di sini. Tetap ada di perhitungan ini. Nah, di hasil perhitungan ini tuh kita masukkan ke jurnalnya. Nah, kenapa? Alasannya sama kayak tadi, karena ada income from-nya itu lebih kecil. Income from-nya itu 6.000. Karena ketika income from-nya dikurangi 6.000, investment dia nggak berkurang. Makanya harus ditambahin supaya saldo investmentnya itu benar. Sisanya sama. Ini hapus NCI expense, hapus dividen, naikkan NCI. Di sini juga sama. Hapus equity awal, terus alokasiin secara proporsional ke investment sama NCI, terus munculin patennya. Ini kalau digabung ya, kalau tadi kan dipisah 2 jurnal, kalau ini digabung langsung boleh. Amortisasinya ada di hitungan awal, tinggal masukin. Nah, bedanya di sini. Tambahan jurnal eliminasinya itu ditambah 1. Ada kita itu kan harus ngapus investment in P. Nah, caranya gimana? Tinggal di kredit investment in P, kita debit treasury stock. Nah, makanya ini dinamakan treasury method. Karena dia mengasumsikan ketika si S invest di P, itu sama aja kayak si perusahaan itu membeli kembali sahamnya. Gitu. Jadi, kayak si S itu beli kembali sahamnya dia dari si P. Maka muncullah treasury stock. Kan treasury stock itu ketika kita beli lagi saham yang udah kita jual sebelumnya. Gitu. Makanya dia kasih nama treasury. Karena dia pakai metode cost, jadi langsung aja. Ini kan pasti saldo awalnya. Gitu. Nah, jadi yang bedanya tuh cuman yang dikasih warna biru ini. Dikasih warna biru. Itu perbedaannya dengan yang indirect. Sisanya relatif sama kayak yang indirect gitu. Ada pertanyaan? Oke, kita kasih waktu buat kalian memahami. Kalau ada yang mau sambil lihat Excel-nya sendiri kan tadi udah di-share ya di Bitly latihan AKL 2. Kita kasih kesempatan kalau ada yang terus kalian kita break dulu sambil kalian mungkin kalau ada yang memahami kita lanjut 11.05. Kita lanjut 11.05. 11.05.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke yang konvensional. Yang konvensional ini cukup lumayan sedikit lebih ribet, tapi nggak ribet-ribet sih, karena sebenarnya dia bedanya itu yang pertama, perbedaannya ya, kalau tadi kan di treasury itu si anaknya pakai metode. Nah, tapi kalau misalkan di metode konvensional si anak itu pakai metode equity juga gitu. Jadi dua-duanya sama-sama pakai metode equity. Nah, sebentar, ada pertanyaan mana? Mungkin aja. Kayak di perhitungannya tadi kan di spread income itu berarti tinggal dimasukkan ada misalkan kayak unrealized gain atau piecemeal recognition, sama di bawah amortisasi boleh atau di bawah alokasi boleh. Jadi tinggal masukin aja sama kayak tadi. Bedanya cuma ada yang birunya, ada dividend income. Kalau ada intercompany tinggal dimasukkan. Oke.
Ada pertanyaan lagi, yang soal dividen 4.000 dari mana? Ini, yang soal 4.000 tuh kan dia NCI itu kan punya berapa persen? NCI itu 20%. 20% atas si E. Nah, berarti si S itu berapa dividennya? 20.000. 20% 20.000 berarti sama dengan 4.000. Jadi 4.000 itu 20% kali dividennya si S. 20% dividennya si S. Gitu. Kalau mau cara gampangnya kan tinggal, ini kan dividennya itu 80% nih untuk si P itu. Sedangkan NCI 20% ya udah tinggal bagi 4 aja. Kan 80 bagi 4 sama dengan persen. Bisa. Intinya 20% kali dividennya si S. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi sampai mana ya? Oh iya, kalau yang konvensional itu yang anaknya pakai metode equity ya, jadi ada sedikit perbedaan. Soalnya sih sama, nah perbedaannya tuh di perhitungannya yang ini. Lumayan agak ribet sih. Di sini, nah ini kan income-nya. Rumus net income dari P itu gimana sih? Net income si P. Tadi kan tinggal spread income ditambah income from. Itu kan masih sama. Cuman income from-nya itu di sini kita jabarin. Income from itu kan pertama terdiri dari alokasi net income-nya si S, terus dikurangi amortisasi, plus minus intercompany transaction. Nah, ini masih sama nih si P, tapi bedanya di si S. Di si S dia kita kasih. Nah, di si S itu tadi kan net income-nya langsung ya, tinggal spread income dia ditambah dividen, langsung aja ditambah dividen income doang. Tapi kalau sekarang kan karena dia pakai metode equity, berarti ditambahnya itu bukan ditambah dividen tapi ditambah income from. Income from rumusnya gimana? Alokasi net income dikurangi amortisasi plus minus intercompany transaction. Lihat, ini kan kayak di rumus net income P ada net income S, di rumus net income S ada net income P. Jadi ada saling ketergantung. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya itu kalian tinggal buka IG, cari Jerome Pauline, DM dia, tanyain, "Bang, gimana cara ngerjainnya?" Dia kan ahli matematika. Enggak, itu bercanda. Tapi ya, ini benar. Cara ngerjainnya itu kita pakai konsep matematika, pendekatan matematika. Lebih spesifiknya tuh kita sebenarnya tinggal pakai substitusi. Nah, apa yang harus kita substitusi? Bentar, kita kasih warna bisa nggak ya? Nah, kita kasih warna nih. Di rumusnya NIP kan ada NIS, net income S. Nah, si net income S ini kita substitusi pakai rumusnya si net income S itu yang di bawah. Jadi kita gantiin nih. Dari net S kita jabarin rumusnya. Itu kan substitusi ya kalau di matematika. Kalau kita jabarkan rumusnya itu kan kayak gini ya. Oke, mana? Nah, di zoom out dulu. Nah, tadi kan rumus net income P itu sama dengan SIP atau spread income P itu kan ada di soal 100.000 terus ditambah 80% kali net income S ini kali ya. Kali ini juga kali. Nah, kali net income S dikurangi amor. Karena tadi kan nggak ada intercompany transaction. Tapi kalau ada tinggal dimasukin. Terus net income S. Spread income S 40.000 ada di soal. Ditambah 10% dikali net income P. Nah, yang kuning ini, si net income S, kita substitusi pakai rumus yang ini. Berarti mending kita warnain kuning aja ya biar sama. Nah. Atau biru ya. Oh, yang ininya jangan di itu. Ya berarti bentar. Yang ininya no fill. Nah,
ini kita substitusikan, kita ganti dengan yang biru. Kenapa? Karena kan ini net income S, sedangkan net income S itu sama dengan ini. Jadi kita substitusi nih si kuning ini dengan yang biru. Ini pendekatan matematis. Kalau di Excel mungkin agak kelihatannya agak bingung ya. Kalian coba tulis aja di kertas, bikin coretannya. Jadi kita substitusi nih rumus si kuning ini, si net income S, dan rumusnya yang tersedia sama yang biru ini. Jadi kalau kita jabarkan, ini kan tadi 100.000 ditambah 80% kali, asalnya kan kali net income S. Kita ganti net income S-nya jadi yang biru ini. Berarti 40.000 ditambah 10% kali net income P dikurangi amortisasi. Jadi jabarannya itu dari yang kuning kita substitusi pakai yang biru. Terus kita jabarin di rumusnya ini. Jadi %8 NIP. Nah, amortisasinya berapa? Haknya si P kan cuma 80%. Nah, amortisasi 80% itu berapa? Sama dengan 1.000. Ada di perhitungan atas ini. Amortisasinya lanjut, berarti kan itu 100% NIP. 100% kan sama dengan 1. 1 kali NIP kan NIP gitu. Ini biar gampang. 10% NIP kurangi amortisasinya berapa? 1.000 dari atas ini. Oke, pindah ruas. Yang NIP-nya 100% kurangi 8% berapa? 92%. Terus 100.000 tambah 132 dikurangi 1.000. Nah, dikurangi 1.000 berarti dapat 131.000. Ini bukan kurangi negatif 1.000 ya. Soalnya ini udah dimasukin ke rumus, jadi kalau diganti tandanya nanti jadi berantak. Maksudnya bukan dikurangi negatif 1.000 tapi dikurangi 1.000. Oke, lanjut. Berarti kan 92% sama dengan 131. Nah, kita tinggal 100%-in. 100% bagi 92 kali 131. Nah, ketahuan nih. Net income P-nya sama dengan 142.391,3. Ketemu. Nah, setelah ketemu NI, bisa cari NIS. Iya, novil dulu. Nah, NIS kan tadi rumusnya apa? 40.000 ditambah 10% NIP. Nah, 40.000 ditambah 10% kali NIP ini. Ketemulah net income S-nya itu 54.239. Oke, nah ini step awal yang penting banget karena nanti angkanya bakal diturunin dari angka-angka yang ini. Gitu. Jadi usahakan harus teliti dan cara mencari net income P dan net income S di sini. Ini pakai matematika sederhana kok, cuman pakai substitusi kita. Bisa dilihat gitu. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya itu tadi kan soal A itu nyari income from. Nah, di sini kita ngitungnya memang harus satu-satu, nggak dipakein tabel lagi kayak tadi. Sebenarnya mungkin bisa dipakai tabel tapi kurang tahu, belum dicoba. Nanti coba aja bisa nggak pakai tabel ngitungnya. Nah ini kalau kita ngitungnya yang manual. Income from gimana? Pertama kan alokasi net income-nya. Rumusnya ini kan income from S itu, sorry ini agak kesampingin aja ya biar nggak, persen net income S berarti kan alokasinya itu berapa? 80% kali
mes yang kita ini nih yang bedanya. Berarti yang ini bentar. Nah, yang bedanya tuh di yang biru ini. Jadi waktu ngitung income from pay kan kalau di treasury tadi kita review lagi. Treasury itu tadi waktu mau ngitung income from pay itu ada dikurangi dividen income. Ada di awalnya ditambah dividen income, dikurangi dividen income. Nah, kalau di konvensional dia ada di sininya tuh dikurangi income from pay. Nah, kenapa dikurangi income from pay? Sebenarnya kalau kalian jabarin di awal kan ini net income CS dia itu kan ditambah income from pay. Sebenarnya sama kayak treasury. Cuman bedanya kalau konvensional di sini itu ditambah income from pay. Nah, coba di sini itu ditambah income from pay. Cuman kita nggak kelihatan gitu di awalnya tuh income from pay-nya mana ini. 10% kali IP itu sebenarnya kan rumus income from pay. Alokasi net income. Terus karena nggak ada amortisasi kan jadi nggak kelihatan gitu income from pay-nya. Makanya di sini akhirnya juga kita kurangi income from pay. Sama persis kayak kita ngurangin dividen income di treasury. Jadi bedanya di sana. Nanti mungkin dicoba dibikin versi tabelnya biar lebih rapi. Atau bikin sekarang ya? Bikin sekarang aja deh, boleh? Bisa nggak ya? Kita coba dulu deh. Wah, sorry. Kita kerjain di sampingnya aja. Biar nggak ngasih berantakan. Nah, ini kan kita ganti jadi income from P. Ini ganti jadi income from P. Income from P kan sama dengan 10% kali si net income P. Nah, sama nggak? Oh, amortisasinya belum dimasukin. Amortisasinya, nah ya, sama dengan mana amortisasi? Oh ini. Nah, kita geser dulu. Nah, pakai tabel pun bisa ternyata 28152. Nah, lebih kelihatan kalau kita pakai tabel ya. Di sini kan nih, ya, dengan yang treasury, dia pakainya dividen income, kalau konvensional dia pakainya income from P. Nah, menarik kan? Canggih-canggih. Jadi bedanya di sana ya. Jadi kalian konvensional itu sebenarnya nggak susah, nggak ribet gitu. Dia sama, bisa dibilang relatif sama tapi beda dengan treasury. Ini nih yang dikasih warna biru, yang dikasih warna biru di sini. Apa amortisasi dimasukin 2 kali di perhitungan substitusi? Bentar. Kenapa amortisasi dimasukin 2 kali di perhitungan substitusi sama perhitungan from S? Nah, enggak 2 kali. Nah, di perhitungan substitusi sama, nah, enggak 2 kali. Itu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan sih, selalu. Kenapa 2 kali? Enggak 2 kali. Lihat nih, kita hitungnya cuma sekali. Ingat, di substitusi, ini dikurangi amor tuh kita bukan nyari income from, kita nyari net income. Kita nyari net income. Yang kita kurangi di sini tuh net income-nya. Nah, sebenarnya kalau kalian teliti, nah yang aku blok ini, sebenarnya ini tuh rumus income from-nya. Ini tuh rumus income from-nya. Jadi bukan 2 kali dikurangi. Gitu. Ini tuh dalam bentuk rumusnya tuh rumus net income P gitu. Sedangkan kalau kita blok, kita kasih kotak, ini rumus yang ini tuh emang rumus income from. Kita cuman mindahin dari bentuk persamaan net income P, kita ambil nih yang satu kotak ini, kita ambil untuk jadi perhitungannya income from P. Kita pindahin ke sini.
Ini kan alokasi. Alokasi itu ini tuh yang 80% kali net income dengan ini. Terus yang amortisasi di sini kita pindahin ke sini. Jadi bukan ngitung 2 kali, tapi kita pindahin bentuknya. Ini kan masih dalam rumusnya net income P. Kita keluarin nih karena kita cuman butuh income from P. Kita keluarin nih satu kotak ini, kita pindahin jadi ini gitu. Ketemu. Ya, ketemu. Income from S, sorry, tipe. Bukan income from P, ini income from S. Income from S. Buat nyari income from S gitu. Ya, atau kalau di tabel tuh kelihatannya kayak gini. Nah, dia kan cuma sekali amortisasi dihitungnya. Yang di sini tuh untuk nyari net income P. Net income P. Nah, di sini pakai tabel juga bisa. Jadi kalau mau nanti cari dulu net income P sama S-nya, terus kalian hitung pakai tabel boleh. Sama aja. Dan emang lebih recommended pakai tabel sih. Saya kalau pakai tabel kan langsung 3 soal terjawab. Soal A, income from, terus soal B, consolidated income, terus C, itu si apa tadi? Soal D, NCI expense. Oke, sama-sama. Jadi emang lebih recommended kalian ngerjainnya pakai. Kalau pakai tabel, kalian cuma perlu ngehafal satu tabel. Karena treasury dan konvensional kan cuma beda di sininya. Income from P dan dividend income. Beda di sananya aja. Oke. Lanjut. Berarti kan di sini udah ketahuan nih soal A, B, C. Consolidated income. Nah, kalau di sini consolidated income-nya itu, nah di sini bedanya. Kalau tadi kan di treasury yang dimaksud dengan consolidated income itu sama dengan net income-nya si P. Consolidated income itu sama dengan net income si P. Tapi kalau di konvensional consolidated income-nya tuh sama dengan apa? Sama dengan net income P dikurangi income from P. Gitu. Atau bisa juga consolidated income sama dengan separate income ditambah come from S. Nah, sama kan 100 tambah 28152. Nah, jadi cara nyari consolidated income itu ada dua. Bisa pakai net income P dikurangi income from P, atau bisa dicari dengan cara separate income ditambah income from S. Atau bisa kalian lihat langsung aja dari tabel kalau nggak mau ribet. Di tabel kan langsung ketemu jawabannya. Nah, untuk saldo investment, nah beda yang kedua tuh di sini. Di investment. Kalau di treasury dia kan cuma sampai sini doang, sampai yang biru. Tapi kalau di konvensional ada tambahannya si kuning. Jadi ada nambah yang kuning ini. Kalau di konvensional gitu. Bedanya di sana. Ada nambah si kuning. Nah, ntar kelihatannya kalau kita udah bahas di jurnalnya. Nanti ada di jurnalnya ini. Tapi bentar, itu nanti aja ya. Oke. Lanjut ke mana? Tadi ngitung ya. Ngitungnya sama sebenarnya hampir kayak treasury, cuman bedanya ada tambahan ini, tambahan yang kuning. Nanti kita jelasin waktu kita sampai di jurnalnya. Sampai di jurnalnya. Nah, terus investment in pay juga kita harus update saldonya. Karena kan kita pakai metode cost, jadi pasti berubah. Tinggal tambahin income from pay dikurangi dividen. Ada datanya di sini income from pay-nya, dividennya lihat di soal. Dia kan 10% kali dividennya si P. Gitu. Tahunya ditambah atau kurangin gimana? Tergantung. Kan contohnya kayak tadi unrealized gain. Kalau unrealized kan dikurangi.
Kenapa? Karena kan dia sesuai namanya unrealized gain itu belum sah gitulah. Berarti kalau belum sah itu harus kita keluarkan. Tuh. Nah, untuk lebih detailnya intercompany transaction kan ada banyak, ada inventory, ada bonds, ada apa? Non depreciable asset, ada depreciable asset. Nah, itu bisa dicek di AKL 1 gitu. Soalnya dan kayaknya kebanyakan kalau dibahas di sini. Sama persis kayak di AKL 1 hitungannya gitu. Oke, soal D kan udah ya. Ini NCI expense. Tinggal kita lihat dari tabel. Oke, sama-sama. Terus saldo NCI sama juga cara ngitungnya dia tinggal saldo awal ditambah NCI expense dikurangi dividen 4.000 tadi masih sama kan kayak di yang treasury, bedanya cuma di nilainya doang. NCI expense-nya angkanya doang yang beda, tapi secara langkahnya sama persis. Nah, bisa dilihat NCI expense dikurangi dividen, jadi beda di angkanya. Secara alur proses rumus dia relatif masih sama gitu. Terus nah ini baru masuk ke jurnalnya. Nah, di jurnalnya itu bentar. Yang bedanya tuh kita kasih tanda, oh ini belum dikasih. Tanda bentar. Itu biru ya. Biru. Kita kasih warna biru. Nah, yang bedanya tuh di beli investment kan sama persis. Terus wah, ada nama perusahaannya tadi PT Tania. Terus bagi dividen kan masih sama. Nah, bedanya di sini ketika ada CS dapat dividen. Ketika ada CS dividen kan tadi jurnalnya itu mana? Sorry. Nah, tadi ketika S dapat dividen tuh jurnalnya kan income from S pada dividen. Income from S pada dividen. Sedangkan kalau di sini kita debitnya itu bukan income from S tapi langsung ke investment. Investment in S pada dividen. Nah, bedanya tuh pertama di sana. Makanya kenapa kita di sini tuh ada tambahkan dividen income CS itu karena ini yang 6.000 tuh dari jurnal ini gitu. Bedanya sama treasury itu kalau treasury dia pakai income from, kalau di sini dia pakai investment in S gitu jurnalnya itu. Terus sedangkan kalau yang kuning ini tuh bentar. Alokasi income from S enggak. Ini sama, sorry. Ini alokasi net income itu tinggal ngambil dari yang atas dari tabel ini. Income from S-nya berapa? Ini masih normal. Alokasi income from S-nya kan sama. Cuman beda di angkanya aja. Angkanya sesuaikan hitungannya gitu. Terus yang bedanya tuh nah ini sama, oh ini warna kuning harusnya, sorry. Nah, yang bedanya tuh di sini yang kuning ini. Kenapa dia dikurangi 80.000? Karena ketika S invest di P sebesar 10% dengan harga 80.000 tadi, kalau metode konvensional diasumsikannya itu dianggapnya itu kayak retirement dari investment in S gitu. Maksudnya tuh gimana? Jadi ketika S invest di P itu sama kayak kita ngelepas investasi kita di S dianggapnya tuh. Kalau di treasury kan tadi asumsinya itu kesannya tuh kayak si P membeli kembali saham si S membeli kembali sahamnya dia, muncul treasury stock. Sedangkan kalau ini tuh asumsinya tuh kayak ngelepas investasi gitu. Kesannya tuh kayak ngelepas investasi. Dan dicatatnya pun ini di bukunya si P di jurnal umum. Nah, caranya mana kita hapus investment in S sebesar investment in P-nya. Investment in P-nya kan tadi berapa?
investnya tuh bayarnya tuh 80.000. Maka akan kita kurangi atau kita lepaskan, bahasanya tuh. Kita lepaskan atau kita retire gitu. Kita lepaskan investment in S sebesar 80.000. Ingat, investment kita itu bisa dibilang sebagai resiprokal terhadap equity CS. Jadi ketika investment kita berkurang, maka equity CS-nya harus kita kurangi di sini. Kita kurangi sebesar berapa? Sebesar 10% dari si P, maksudnya tuh equity si P-nya kita kurangin sebesar 10%. Nah, gitu. Equity-nya kita kurangi sebesar 10%. Equity awal. Bentar, ini S atau P ya? Sorry. 100, 200. Oh, si P, sorry, tipe. Ini equity awalnya si P ya. Nah, jadi yang sama kita akan ngehapus equity-nya sebesar 10%. 10% kali share capitalnya 60.000, 10% kali return earningnya sebesar 20.000. Jadi di saat yang sama tuh ada dua, bisa dibilang dua kejadian gitu. Yang pertama kita ngelepas investment kita terhadap S, terus kita akan mengurangi equity kita sebesar pembeliannya si S gitu. Sebesar pembeliannya si S. S kan beli 10%. Maka kita hapus equity kita sebesar 10%. Gitu. Oke. Nah, jadi bedanya di sini. Makanya investmentnya itu kan dia dikurangi 80.000. Karena asumsinya itu dia kayak ngelepasin investmentnya. Nah, kemudian yang beda selanjutnya itu nah, selanjutnya yang beda itu ini kan beli normal, terus bagi dividen normal. Ini jangan diwarnain deh. Yang ini beda, muncul jurnal di sini agak beda. Kenapa? Karena kan dia pakai metode kalau metode equity ketika ada income from kita harus akui. Ketika ada pembagian net income tuh kita akuin. Tuh, maka ada jurnal alokasi income from atau alokasi net income, boleh disebut gitu. Terus ada pembagian dividen. Pembagian dividen itu kan kalau di metode cost itu, mana metode cost itu kan dividen income kreditnya. Kalau di sini itu kita ngurangin ke investment karena metode equity. Ini cuman karena perbedaan metode doang yang dua jurnal ini tuh. Oke. Nah, terus jurnalnya ini ada dua alternatif bentuk ya. Kita bisa jurnal yang 3 jurnal ini itu alternatifnya tuh kurang lebih bisa dua jurnal ini. Jurnal 1 dan sama yang kuning. Yang di blok ini dua jurnal ini kita gabung langsung kayak gini. Kalau saran saya mending digabung. Kenapa? Karena biar kelihatan sama. Biar kelihatan sama kayak treasury. Treasury kan jurnalnya kayak gini. Come from, debit, terus ada dividen, sama, terus ada dividen SDP, terus atau biar sama namanya kita kasih dividen income S aja. Biar kalian gampang kalau ngebandinginnya. Biar gampang ngebedainnya gitu. Sama kayak di treasury. Bedanya itu di nilainya, angkanya. Angka income from-nya kan beda hitungannya tadi. Tapi jurnalnya sama. Jurnal ini tuh masih sama gitu. Sorry. Berubah warnanya. Jadi ini tuh alternatif gitu. Kalian mau dipecah atau dipecah kayak gini atau gini boleh. Tapi kalau menurut saya sih enakan dipecah kayak gini. Digabung maksudnya. Kalau digabung kan enak, jadi kelihatannya bisa ngebandingin nih mana yang treasury sama konvensional tuh bedanya di mana. Kan sama persis nih. Sama persis.
Jurnal NCI-nya ini sama, hapus NCI expense, kredit dividen, terus ini hapus equity awalnya juga masih sama, amortisasi excess-nya masih sama, terus ini kan kalau kita gabung jadi kayak gini sama, kok dapatnya 1098, 10598, kan di atas tadi 10598, di sini NCI expense-nya itu, nah 10598 itu sisa dari income-nya si S, ada di tabel perhitungan. Atau kalau yang satu-satu hitungannya juga ada di sebelah sini. Mana NCI expense? Ini kan alokasi S-nya dulu, terus ini ada di kuantitasasinya ketemu. Tapi lebih gampang lihat yang tabel sih. Kalau lihat tabel kan udah jelas angkanya langsung. Kita nggak perlu ngitung lagi. Oke. NCI-nya sama, ini sama. Amortisasinya ya 20% kali 1250. Ini kan amortisasi 100% kali 20%. Nah, ketemu amortisasi buat NCI 250. Terus mana ya? Ini amortisasi sama, hapus income from P. Nah, ini tambahannya tuh di sini nih. Hapus income from P. Kenapa? Karena ini cuman karena beda metode doang. Kan metode equity, maka income from P-nya itu ada berubah. Ini karena income from ada maksudnya tuh investmentnya berubah. Naik karena income from, berkurang karena dividen. Jadi jurnal ini tuh muncul karena si S pakai metode equity. Sedangkan di sini pakai metode cost, jadi nggak ada income from. Makanya nggak ada jurnal yang ini. Nah, sedangkan ini bedanya ada beda sama yang di sini. Ketika yang ngapus investment in P, kalau di treasury kita debit treasury stock, kalau di sini kita debit investment in S. Gitu. Nah, kalau kita rangkum perbedaan di sini nih. Hasilnya itu kan di buku P, tadi kita waktu S invest tuh kita nyatet kayak gini, kita hapus equity di debit, terus kita kredit investment 80.000, terus di jurnal konsolidasi yang ini, yang warna biru. Kita kasih warnanya yang sama aja ya berarti. Atau bentar, buku P tadi ini warna kuning, ini warna biru. Kita kasih warna yang sama aja ya. Oke. Kuning, ini biru. Biar bisa di trace. Ini jurnal yang mana sih? Ini yang di buku catatannya P, yang di F, yang ini. Terus yang biru tuh yang di sini yang jurnal konsolidasi. Kedua jurnal ini kalau kita gabung hasilnya tuh bakal jadi kayak gini. Tapi ini nggak di jurnal ya. Ini nggak di jurnal, yang ini nggak di jurnal. Ini cuman biar kita bisa ngebandingin antara treasury sama konvensional hasilnya gimana sih. Nah, hasilnya tuh kan kalau kita gabung ujungnya itu kan investment in pay di kredit, equity di debit. Karena kan investment ini kan hilang gitu. Hasilnya itu kan kayak gini, tapi ini nggak di jurnal ya. Kayak gini terus. Nah, kalau kita bandingin ke treasury, treasury kan lihat di debitnya equity berkurang, treasury stock kan equity mengurangi equity, kreditnya investment. Nah, hasil akhirnya tuh sama. Jadi kedua metode ini meskipun berbeda cara perhitungan angkanya, tapi pada dasarnya secara konsepnya itu sama gitu. Ini tuh cuman buat membuktikan konsepnya sama gitu. Tapi ini nggak di jurnal. Ini nggak di jurnal. Ini cuman biar ngeliatin oh ternyata dua metode ini secara konsep memang sama. Meskipun angkanya berbeda, tapi bedanya juga nggak signifikan kan. Income from-nya cuman beda lebih dikit gitu. Nah, sekian konvensional. Nggak susah kan? AKL itu ringan dan lucu, sangat menyenangkan. Oke, itu selesai mutual holding. Ada pertanyaan? Wah, ada kucing mau belajar.
Silakan kalau ada pertanyaan.